Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat beriman Hidayah Islami. Semoga umurnya panjang dan sehat selalu dan rezekinya lancar. Jangan lupa ikuti terus ya konten ini serta disertai subscriber karena subscribernya gratis. Jangan lupa like dan di komen. Rasulullah mengajarkan bahwa amal saleh yang pernah kita lakukan bisa kita sertakan dalam berdoa, memohon kebaikan kepada Allah. Rasulullah tidak mengatakannya begitu saja, tetapi melalui sebuah kisah yang terjadi pada masa lampau. Ada 3 sahabat berjalan bersama-sama melalui jalan yang panjang, yang harus ditempuh selama berhari-hari. Suatu ketika, di dalam perjalanan itu, mereka bermalam di sebuah gua. Namun, atas izin Allah, sebuah batu yang sangat besar jatuh menutupi pintu gua. Dengan panik, ketiganya mendorong sekuat tenaga. Namun sedikit pun batunya tidak bergerak. Mereka terancam terkurung sampai mati kelaparan. Maka salah seorang berkata, "Kita tidak akan selamat dari sini kecuali memohon kepada Allah dengan amal salih yang telah kita lakukan." Maka mulailah salah seorang berdoa, "Ya Allah, dulu hamba mempunyai bapak dan ibu yang sudah tua renta. Hamba sangat sayang dan menghormati mereka, sehingga senantiasa keduanya hamba dahulukan dibandingkan dengan keluarga dan anak-anak hamba. Setiap hari hamba memberi keduanya susu sebelum memberi minuman kepada keluarga dan anak-anak hamba. Pada suatu hari, karena pekerjaan hamba mencari kayu, hamba pergi terlampau jauh, sehingga tidak bisa pulang secepat biasanya. Ayah dan ibu hamba itu sampai tertidur menunggu kedatangan hamba. Sampai tiba di rumah, hamba langsung memerah susu untuk mereka. Tetapi keduanya masih tertidur pulas. Rasa sayang di hati hamba membuat hamba segan membangunkan mereka. Namun hamba juga tidak mau melanggar kebiasaan hamba dengan memberi susu lebih dahulu kepada keluarga dan anak-anak hamba. Maka hamba memutuskan untuk tetap menunggu kedua orang tua hamba itu terbangun. Dengan penuh kasih, hamba tetapi wajah mereka yang tengah tidur pulas dengan tetap memegang kendi berisi susu hingga fajar menerangi cakrawala. Saat itu anak-anak hamba yang belum makan dari kemarin merintih kelaparan. Mereka merajuk di kaki hamba, meminta susu yang sudah menjadi jatah mereka setiap hari. Namun hamba tetap bergeming sampai akhirnya kedua orang tua hamba bangun dan mereka bisa minum susu yang telah hamba sediakan. Ya Allah, jika menurutmu hamba melakukan hal itu demi mengharapkan keridaan-Mu, maka lepaskanlah kami dari musibah ini. Tiba-tiba batu menyumbat gua bergeser, tapi belum cukup untuk bisa keluar. Kemudian orang kedua berdoa, "Ya Allah, dulu hamba mempunyai saudara sepupu wanita yang cantik. Tak ada yang lebih hamba cintai dari dia. Hamba terus membujuknya supaya ia juga menyayangi hamba. Tetapi dia menolak. Hingga datanglah musim kemarau panjang yang mengakibatkan kehidupan menjadi susah. Saudara sepupuku itu datang menemui hamba untuk meminta bantuan. Hamba katakan kepadanya, 'Aku akan memberimu cincin emas seharga 120 dinar jika engkau mau menyintaiku.' Ia tampak ragu, lalu akhirnya mengangguk walaupun aku tahu itu dilakukannya dengan sangat berhati. Namun ketika aku akan menyentuh tangannya, ia berkata, 'Takutlah kepada Allah, wahai sepupuku. Janganlah engkau gunakan cincin ini kecuali sesuai dengan haknya.' Mendengar ia berkata begitu, aku terdiam dan kepalaku dipenuhi rasa takut berbuat zalim. Tanpa berkata-kata, ku tinggalkan dia. Sampai kini hamba tetap mencintainya.
bahkan lebih besar dari sebelumnya. Namun sejak itu hamba tidak lagi berusaha membujuknya untuk mencintai hamba, dan hamba rela cincin emas milik hamba itu untuknya. Ya Allah, jika hamba melakukannya karena mengharap ridha-Mu, maka lepaskanlah kami dari musibah ini. Seketika batu itu bergeser lagi, tetapi tetap belum cukup untuk bisa keluar. Maka orang ketigalah yang kini berdoa, Ya Allah, hamba dulu sering menyewa pekerja dan senantiasa memberikan mereka upah yang baik. Kecuali seorang dari mereka yang tiba-tiba pergi begitu saja dan hamba tidak tahu kemana perginya. Hamba memutuskan menggunakan upah yang belum diambilnya untuk membeli ternak yang terus berbiak menjadi banyak. Suatu ketika si pekerja kembali lagi dan berkata kepadaku, Wahai hamba Allah, berikan kepadaku upah kerjaku. Hamba menunjukkan semua ternak itu dan berkata kepadanya, semua unta, sapi, kambing, dan para pekerjanya ini adalah upahmu. Orang itu berkata heran, Wahai hamba Allah, janganlah bergurau kepadaku. Hamba menjawab, Aku tidak bergurau. Maka orang itu mengambil semuanya tanpa menyisakan sedikit pun. Ya Allah, jika hamba melakukan semua itu karena menghadap ridha-Mu, lepaskanlah kami dari musibah ini. Maka batu yang menyumbat gua pun terbuka dan mereka keluar dengan selamat. Terima kasih sahabat Hidayah Islami telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan menambah pahala, serta rezekinya semakin lancar. Amin.